saya mikir hoki tuh mentalnya kuat banget waktu itu. Jadi hoki udah mau nendang ini, jalan mau nendang. Dia kan sebelum kita nendang itu kita harus tos dulu ke teman-teman, tos dulu. Aku tanya Hok siap nggak? Aku tanya gitu. Dia bilang gini, siap. Ini adu penalti. Ini dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi kami berdiri untuk menjadi saksi kami yang terbaik dalam perihal podcast olahraga. Belum terkalahkan, unbeaten. Kata kalah aja asing. Oh gila banget. Sungguh ria sekali. Sorry. Kami pastinya justru sudah pasti lebih bagus daripada DPI. Ya. Kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami juga lebih bagus daripada apa lagi? Podcast apa lagi ya? Dance TV Afif Safi. Di zona degradasi kan ketat banget. Degradasi. Gitu. Bandit Ajis 2000. Podcast zona degradasi. Bandit football. Podcast Bandit Dance Afif Safi. Semua sabar dulu ya. Nanti. Kami juga lebih baik daripada regulasi yang akhirnya sudah ketok 7 main, 2 di bench. Tetap saja 7 main itu terlalu banyak. 7 main terlalu banyak. 2 ya. di bench dan boleh dari 8 kurangin 1 ya. Itu tidak signifikan bapak-bapak. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kami lebih bagus daripada penjadwalan Liga 2. Yang bahkan belum keluar sekarang. Iya, benar belum keluar. Oke. Itu aja. Hari ini kita kedatangan siapa? Kedatangan ini dong, Il Capitano U23. El Capitano. Ini El Principino. El Principino apa? Pangeran Muda El Principino Bali. Yoi. Jadi kemarin kan sudah ada beres turnamen tuh AFF U23, jadi langsung kita datangkan ke sini untuk diajak ngobrol. Kita akan ngobrol panjang lebar dengan El Capitano Kadek Arel. Selamat malam. Selamat malam, apa kabar Bang Kadek? Kabar baik, podcast terbaik. Yoi. Kadek Arel Priyatna. Priyatna. Kok Priyatnanya kayak nama Sunda? Awalnya sih saya tanya ke orang tua sih agak aneh juga jawabannya karena saya terlahir di bulan April dan jadi Priyatna. Priyatna maksudnya? Iya, tapi L-nya dihilangin gitu. Yang penting ada pri-nya ya. Yang penting ada pri-nya. Berarti ya pri kemanusiaan itu bulan April juga sih. Mungkin. Iya, tapi ini masih capek. Ini hari ini kita tag ini ya, itu tuh semalam baru habis final. Iya, sekarang datang. Ya, namanya podcast terbaik ya. Kalau Bang udah langsung oke. Langsung oke. Tapi masih capek Bang? Aman Bang, sudah recovery, sudah dapat rest lah. Sudah istirahat ya. Tidur seharian sudah istirahat ya. Kita ini ya apresiasi buat perjuangan teman-teman. Terima kasih kemarin, staf pelatih, pemain semuanya kita berterima kasih banyak sudah mencapai babak final yang sangat melelahkan dari semifinal. Melelahkan ya. Dan ini kan bukan berakhir juga. Abis ini udah langsung persiapan Piala Asia kan, kualifikasi dan lain sebagainya. Nah, kita jangan bahas yang AFF dulu. Oke. Kita mau memperkenalkan dulu. Siapa itu? Kadek Arel Priyatna. Ini. Bang, aslinya berarti Bali. Asli Bali Bang. Asli Bali ya. Asli Bali. Balinya di mana tuh? Saya di Denpasar. Oh, di Denpasar. kota. Iya. Oke. Di kesejukan kota. Kesejukan, kehektikan. Tanpa macet ya. Macet sekarang. Oh, macet ya. Iya, udah macet. Udah macet sekarang. Oh, berarti dari kecil tuh, dari lahir ya? Dari lahir saya sudah di Bali Bang. Oh, dari. Itu berarti 9 berapa lahir? 2005 dong. Wah, 2000 ya. 2005 cuy. Jangan mau mudah-mudahkan umur Anda terus Anda. Gila, dia udah 9 berapa supaya udah berasa. sekarang udah 2005 beda ya Allah. tipis iyalah. Kalau 2005 coy. 2005 Anda kuliah.
itu gue Semester? nonton Liverpool 3-1 AC Milan. AC Milan? Itu kuliah gue. Miracle of Tapi Istanbul. harusnya U23 ini 2003, kelahiran 2003. Oke, yang Iya. U23 sekarang. Jadi Arel itu ini ya 2005 tapi pangkat-pangkatan saya. ya? Iya. Oh. Berarti sekarang masih 20 tahun. 20. 20 tahun. Masih ada dua Sekali lagi. piala Dua kali. AFF dua lagi. di Iya, depan iya. ya. Iya. Iya. Benar. Dua piala AFF lagi itu. Iya, benar. Wah, tapi paling muda berarti di skuad. Termasuk paling muda, tapi ada juga Buffon. Oh, dia Izzy. kelahiran 2006. Weh, Mas. Ezi 2006. Ya, kalau muda dan dikaptenin sama Iya, Coach Gerald. makanya. Iya. Ketika ditunjuk sebagai kapten tuh kan masih ada Ferrari di situ ya yang lebih senior Iya, benar. gitu. Ada juga siapa ya? Doni. Doni. Dari usia Iya, di bawah benar. U19 Iya. dia kaptennya gitu. Itu gimana perasaannya langsung ditunjuk ban kapten? Ceritanya gini sih, sebelum hari pertama kita TC, kita kumpul di ruang makan seperti biasa, kita kumpul pertama dengan semua tim, semua staff dan semua pelatih. Dan setelah makan itu saya dipanggil bertiga. Saya, Ferrari sama Robi Darwis. Oke, Robi. Nah, dipanggil sama Coach Gerald langsung ke tempat ruang meeting dan memang dibilang maksudnya kalian ini akan menjadi pemimpin di tim ini, tapi belum dikasih tahu waktu itu siapa yang Nomor satu, kapten nomor dua, utama, ya. kapten kedua dan kapten ketiga. Tapi ya seiring berjalannya turnamen waktu itu, di pertandingan pertama saya belum main dan di pertandingan kedua dan saya main menjadi kapten sampai di final nanti. Oh, jadi baru di match kedua itu ditunjuk. Ya, benar. Oh, oke, langsung dikasih ya, ditodong ya. Iya, benar. Pasti waktu dipanggil juga perasaannya kayaknya Ferrari deh. Iya, Kapten utamanya. tapi waktu saya sudah tahu karena H-1 sebelum pertandingan kedua lawan Filipina itu, saya mainnya sama Kakang, duet sama Kakang. Ferrari sama Brandon kan Iya, diganti. betul. Nah, jadinya pada saat itulah saya tahu mungkin saya memimpin tim besok gitu. Oke. Iya. Balik lagi tadi ke Bali ya. Bali. Awal karir Kadek itu berarti mulai bermain sepak bola di usia berapa? Saya dari kelas 3 SD awalnya. Dari kelas 3 SD sama seperti anak-anak pada umumnya yang awalnya hobi main bola aja, Bang. Saya main di gang rumah dan waktu itu saya ulang tahun. Nah, saya menariknya saya minta kado ulang tahun saya untuk dimasukkan ke sebuah SSB yang ada di Bali. Oh, kadonya justru belajar. Iya, kadonya saya minta ke orang tua untuk dimasukkan ke SSB. Nah, kan dulu SSB memang ramai di hari Minggu gitu, Bang. Iya. Hari Minggu pagi-pagi saya datang ke sana dengan mungkin keluarga saya itu sangat tidak tahu dengan dunia sepak bola gitu. Jadi waktu itu datang aja ke tempat daerah yang itu tuh SSB, banyak SSB, mungkin ada 20 adalah. Nah, jadi tinggal milih aja di sana, Bang. Mau Saya masuk diantar kemana ya satu keluarga diantar ke sana dan waktu itu baru hari pertama latihan langsung latihan itu awalnya di SSB Guntur pertamanya. SSB Guntur Denpasar. Kemudian berlatih kurang lebih selama 2 sampai 3 tahun di SSB Guntur. Nah, mungkin keluarga waktu itu melihat keseriusan saya terhadap sepak bola waktu itu, Bang. Dan saya juga sangat mencintai sepak bola kan waktu itu. Kemudian orang tua yang kebetulan memang keluarga yang sederhana dan waktu itu saya dibuatin SSB malah, Bang. Wah, Hanif Syahbandi lagi. Dibuatin Aja ini. dibuatin akademi gitu. Dan itu namanya Akademia Paradise Football Academy. Paradise Football Academy dan itu pelatihnya Coach Sandika. Nah, dari sanalah saya mendalami sepak bola dan dari Coach Sandika itulah yang mengajari saya untuk bisa menjadi pemain bola profesional sampai saat ini, begitu, Bang. Dari Paradise ini ya berarti. Dari ya? Paradise ini yang saya sangat mendalami gitu. Oke. Tapi di saat itu tuh suka main bola doang apa emang juga karena terinfluence dari nonton bola? Awalnya itu saya nonton Piala AFF yang angkatannya Bambang Pamungkas itu loh, Bang. Oke. 2010 apa 2010? 2010. 2010. Nah, saya waktu itu saya nonton karena itulah saya suka dengan sepak bola gitu. Oh, 5 tahun berarti usia 5 tahun ya? Iya, usia 5 tahun saya suka dengan sepak bola dan saya pengen main di Gelora Bung Karno waktu itu, Bang. Oh, Itu. karena memang AFF 2010 itu salah satu yang paling Iya, memorable. Iya, makanya waktu itu saya mikir kayak saya pengen jadi Bambang Pamungkas waktu itu. Karena Oke. waktu itu idola saya Bambang Pamungkas tuh Iya. waktu itu. Iya. Posisi waktu usia-usia di Paradise itu apa?
awalnya saya di sayap kanan, Bang. Oke. Nah, sayap kanan, kemudian dengan pelatih saya mungkin dilihat postur saya yang paling tinggi di antara teman-teman yang lain, digeserlah ke belakang menjadi center back begitu. Kenapa nggak digeser paling depan justru? Karena posturnya oke, bisa heading. Kenapa nggak striker? Ada pelatih waktu itu sempat ngomong nggak kenapa? Waktu itu kebetulan enggak sih. Mungkin waktu itu mau turnamen ini langsung disuruh main di belakang gitu, dan saya cocok mungkin makanya langsung dicoba gitu, Bang. Tapi di saat itu secara naluriah Kadek memang enak di posisi belakang. Ya benar, Bang. Kan ada yang secara naluri dia senang cetak gol gitu waktu ya, dari kecil. Ya mungkin banyak anak-anak yang mengawali karir pengen jadi striker, betul. pemain depan gitu kan. Tapi saya waktu itu main di sayap kanan kurang klik gitu, Bang. Maksudnya mungkin ya dulu saya gemuk banget, Bang. Ya. Gemuk, gendut, jadi mungkin nggak bisa lari apa gimana kan. Nah jadi Tapi body ball bisa. Iya, mungkin body balance, maksudnya body untuk sama striker bisa, mungkin digeser ke belakang, dan saya nyaman waktu itu. Oke. Iya. SSB Paradise tuh usia berapa? 67 67. Paradise enggak, itu udah sekitar umur 11, Bang. Oh, udah anak Udah kelas 5 kelas 6 ya? Iya, udah kelas 5 kelas 6. Iya. Nah, itu ada banyak kelompok umur atau memang satu ini doang, satu kayak buat Arel nih. Oh, Nah, awalnya itu cuman satu umur, Bang. Umur Oke. 2004 2005 waktu itu. Itu buat Arel itu. Iya, itu buat saya. Tapi Nah, berkembang terus. ya, kemudian berkembang dan adalah umur-umur yang lebih bawahnya lagi, umur 8, umur 9, 10 gitu. Masih ada nggak sih SSB? Sekarang udah enggak sih. udah nggak ada. Sekarang udah enggak. Udah timnas, kita bubarkan. Ini sama dengan Hanif. Hanif Sabandi. Dia juga begitu. Hanif ya? Sabandi persis Bang Hanif sama, ya? persis sama. Iya, iya. Bapaknya bikin Bapaknya SSB. kumpulin orang-orang di komplek. Bikin Ini anak-anak kita suka bola. Mau mulai meracuni bapak-bapak Iya. komplek. Anak-anak kita daripada main bola, kita patungan dibikin SSB. Akhirnya dibikin SSB. Ceritanya menarik sih kenapa itu berhenti. Ah. Jadi angkatan terakhir yang berhenti tuh jadi anak-anaknya banyak yang masuk ke Bali United Youth, Bang. Oke. ketika Nah, United ya muncul. jadi namanya PFA kan singkatannya, banyak mempromosikan pemainnya ke Bali United Youth kan pada saat itu. Kemudian ya muridnya menipis lah, Bang. Nah, akhirnya sudah stop pada saat itu, dan sekarang banyak anak-anak yang lagi di Bali United Youth sekarang. Gitu. Oke. Mulai dilirik dan terjun ke pro itu di usia berapa? Maksudnya berarti bakal ikut suratin dan sebagainya kan tuh. Nah, ceritanya gini. Jadi waktu itu sering berjalannya waktu saya berlatih di Paradise Football Academy, mengikuti beberapa turnamen juga, adalah Bali United U13 ini mengadakan seleksi untuk Piala Soratin U13 waktu itu. Oke. Nah, pada saat itu PFA juga terpanggil satu klub ini, Bang, dipanggil seleksi sama Bali United. Dipanggil seleksi untuk Bali United untuk bermain di Soratin U13 waktu itu. Nah, kemudian saya seleksi dengan teman-teman yang lain dan saya lolos dan masuk ke tim Soratin U13 itu dan menjadi juara, Bang. Nah, mungkin pada saat itu gara-gara timnya juara, tim itu mungkin ditetapi sampai dipantau terus lah, Bang. Nah, dipantau terus sampai ikut Menpora U14 waktu itu. Kemudian adalah Elite Pro Academy U16 waktu itu. Oh, EPA. EPA. Nah, mungkin dari sanalah awal mula saya masuk di Bali United Pro waktu itu. Oh, EPA-nya Bali berarti. EPA-nya Bali. EPA U16 ya? EPA U16. Usianya masih 14. 14. Udah lengkap 2 tahun berarti udah. Iya. Oh, itu ya. Iya. Nah, itu dipindahin posisi nggak waktu di youth? Oh, Bali enggak, United? waktu itu udah tetap. Udah fix tuh. Jadi udah fix waktu itu posisi saya center back sama defensive midfield. Oh, Udah gelandang nomor bertahan. juga Iya. sempat Oke. ya. Oke. Aku penasaran Kadek, kultur sepak bola Bali itu gimana sih kan? Nah. Aku tahu nih ya, banyak pemain-pemain dari Bali. Banyak. IGD Sukadana. Sukadana, Komang Mariawan, Komang. Made Wirawan, Made. eh, Ini siapa? Made Bayu Suta. Andika, Bayu Suta. Bayu Suta. Itu cukup banyak bahkan yang di timnas ya, itu banyak. Tapi kan Bali tuh kayak multikultur gitu ya. Nggak semua orang yang lahir di Bali tuh langsung gue pengen jadi pemain Bali Iya, United iya, misalnya. bener. Maksudnya jauh dari ranah yang kita bilang kota sepak bola lah Ya, gitu. ya kalau Surabaya misalnya Bandung gitu kan itu kota Ya, sepak bola kelihatan banget tuh. gitu. Nah, pengen cerita dong bahwa di Bali tuh kultur sepak bolanya gimana sih? Ya. Ya, menurut saya pemain Bali itu sebenarnya banyak pemain yang berkualitas, Bang, dari dulu. Oke. Tapi mungkin menurut saya ya kelemahan yang ada di Bali itu dengan minimnya kompetisi, Bang. Minimnya kompetisi, dan ini dulu ya. Iya, Ini dulu ya. Jadi dulu itu begitupun saya saking
tidak terlalu banyaknya kompetisi yang ada di Bali, saya sampai ngerantau ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi yang ada di Jakarta gitu. Oke. Jadi saya dipinjemin lah ke tim di Jakarta untuk ikut kompetisi yang ada di Jakarta gitu. Oke. Jadi mungkin dulu pemain-pemain muda Bali yang ingin menjadi pemain bola karena minimnya kompetisi mungkin soratin nih tahun ini. Nah setelah itu nggak ada lagi, jadi harus nunggu setahun lagi untuk ikut soratin lagi. Dan ya stoknya cuma 23, Iya, 25 pemain. Iya benar. Nah mungkin karena itu motivasi pemain-pemain muda yang ingin menjadi pemain bola pada saat itu berkurang dan malah milih mungkin ke menjadi polisi, menjadi tentara, mungkin begitu ya Bang. Alih profesi lah Iya benar, karena mungkin minimnya kompetisi yang di Bali dan minimnya klub yang ada di Bali gitu Iya. Bang. Dan mungkin juga nggak ada ujung tombak kayak sekarang kan Bali United kan. Iya. Dulu kan abis Dewata. Iya, gelar Dewata udah ya. Iya belum udah nggak ada. Iya Dewata sebelumnya Persegi ya. Iya. Gianyar ya. Gianyar doang gitu. Baru di Bali United Iya. ini yang konsisten Iya, kan. kalau sekarang kan liga di sana. Bali United, kalau nggak Bali United ada Perseden juga yang mau Iya, sudah mau Perseden naik. Pasar, Iya. benar. Iya. Tapi kenapa tetap memproduksi pemain-pemain tim nasional? Aku pengen tuh si jalur yang timnasnya ini dari mana nih? Selalu ada pemain Bali levelan timnas gitu. Terakhir kan Kadek Arel nih. Nah itulah yang saya bilang pemain-pemain yang mungkin sampai saat ini di timnas ini banyak pemain yang ngerantau Bang. Oke, jalurnya harus merantau. Iya ya? benar. Sama seperti Putu Panji yang ada di U17 sekarang. Ya. Dia sempat ke Arema dulu untuk ikut Elite Pro. Dia main di Arema dulu dan sekarang ada di Bali United Youth dan ada di timnas U17. Dan sekarang sudah di Bali United Senior sama saya. Gitu. Dan mungkin di Bali juga banyak tempat wisata lapangan bolanya. Iya. Kita jarang lihat kan. Iya, Kecuali makanya, kita iya. mau ke daerah atas gitu. Ya, itulah yang saya bilang kenapa pemain muda Bali pada saat dulu itu banyak alih terprofesi karena mungkin ke arah pariwisata, ke arah tentara, polisi yang seperti itu ya, karena mungkin dengan atau buka minim usaha kompetisi. kan, usaha lokal kan banyak banget di sana kan. Benar. Iya, iya beda sama kayak Persebaya yang Surabaya lah punya kompetisi internal Jawa Timur. Iya. Pengen jadi pemain Bergulir Persebaya. terus ya. tuh gitu-gitu. Iya. Tapi ya selalu ada pemain dari Bali yang main di liga tuh ada terus. Iya, tapi kita nggak pernah dengar Bali jadi kota yang penghasil Iya. atau yang punya kompetisi yang kayak Persebaya gitu-gitu. Tapi dengan sekarang adanya Bali akademi, United ya. Iya. Ya. akademi Bali United yang juga buka akademi untuk umum Bang, mungkin itu menjadi wadah lah untuk pemain muda Bali bisa Iya, berprestasi lagi. Ya paling 5 tahun lagi kita akan dapat hasil dari itu tuh. Benar. Ya, ada Benar. banyak ya. Dari Bali United Academy ini Benar, gitu kan akhirnya benar. membuka Ya, lagi. sekarang ini udah ada Kadek Arel sama Putu tadi. Iya maksudnya yang banyak yang Ya, kayak agak masif ya. Iya kayak Jawa Timur itu kan astaga. Rizky Ridho. Itu bisa satu klub Jawa Timur Iya, semua. Bener. Hernando geng angkatan itu ya. Sebelum Marcelino itu, juga. geng Iya, Marcel. Bejo Sugiantoro, Uston. Uston Nawawi, Aji Santoso itu mah Yusuf Koden, ada ya. terus Iya, kan. iya, iya. Satu Iya, klub loh itu. Iya, Kalau iya, Bali iya. kan 1 pemain, 2 pemain. Berarti ini akan terlihat di 5 tahun 10 tahun ke depan ya. Iya, semoga kayaknya lah. Bali ini ya. akan banyak sih. Hmm. Iya. Mulai naik ke senior itu di tahun berapa atau sebelum itu pernah timnas dulu panggilan? Awal saya bilang saya masuk di Bali United Elite Pro U16 itu, Ya. saya main di Surabaya Bang. Waktu itu jadi saya ada Elite Pro itu dibagi di wilayah barat, tengah dan timur. Oke. Saya pas di wilayah tengah itu loh Bang. Iya. Tengah dengan PSM Makassar, dengan Persebaya dan waktu itu mainnya di Surabaya. Oke. Jadi itu sistemnya home turnamen. Home turnamen itu jadi seminggu kita misalkan hari ini melawan PSM, besok melawan Persebaya, dihitung poinnya siapa yang lolos begitu kan. Nah, pada saat itu saya bertanding di Stadion Karanggayam ya namanya. Adalah talent scout dari timnas U16 yang angkatannya Coach Bima Sakti waktu itu. Yang angkatannya Marcelino dan kawan-kawan itu. Nah, pada saat itu diliriklah saya, kemudian dipanggil saya untuk seleksi di timnas U16 waktu itu. Dan Astungkara itu bisa lolos dan bisa mengikuti sebuah turnamen juga. Balik dari sana saya di Bali United U18 langsung promosi. Gila. Langsung promosi ke Bali United 18. Nah, di Bali United 18 itu adalah turnamen juga Elite Pro yang diadakan di Bandung waktu itu. Di Bandung dan Bali United 18 menjadi juara itu, Bang. Yang kompetisi U18-nya. Ya, Oke. angkatan saya Rahmat Arjuna yang sekarang ada di Iya, U23 juga. Nah, waktu itu menjadi juara dan kebetulan Arjuna menjadi pemain terbaiknya juga waktu itu kan. Waktu itu. Ya. Oke. Nah, waktu itu juara. Setelah itu saya dipanggil ke timnas U19 angkatannya Coach Sintayong yang gagal Piala Dunia. Oke, iya, Yang gagal iya. Piala Dunia. Iya. Nah, setelah gagal Piala Dunia itu
ya mungkin ini udah direncanakan semua ya Bang. Setelah gagal saya balik langsung dipanggil untuk promosi ke tim Bali United senior. Yang waktu senior. itu. Wah, itu Iya. berarti usia masih 17 tahun. 17 ya. 17 tahun. Jadi yang dipanggil coach STY itu juga itu 17 tuh untuk 17. persiapan Piala Dunia U20. 20, iya. Lengkap 3 tahun. Tadi 2 nih. Lengkap 3 Sekarang iya. udah 3. Angkatan si Marceng ya, Udah angkatan tiga. Beckham Iya iya iya. Yang gagal itu benar. Iya gagal Gagal Piala Dunia. Piala Dunia. Iya, Habis gagal itu tim digelar. itu dibubarin kan Benar, karena benar. jadinya Piala Dunia U17 yang di Iya. Indonesia. Nah, waktu berarti gak merasakan kompetisi lama di usia muda dong karena di 17 Benar. itu udah langsung. Ke tim senior. Iya, habis dari Bandung itu Iya. kan. Saya ikut Elite Pro cuma 2 kali Bang. Cuma Iya. 2 kali. Nah U16 dan U19 juga. Iya. Karena kebetulan juga kan waktu itu sebelum persiapan Piala Dunia yang batal itu kan kita TC terus tuh Bang. Iya. Itu yang Kroasia bukan sih? Bukan, itu yang angkatannya Rizky Ridho. Oh, itu yang sebelumnya Ya, kalau yang kita itu yang di Korea, Turki yang itu Yang Turki, Spanyol. yang Turki. Kita iya. pakai jas. Kita berdua pakai jas. Iya, iya. Live tuh. Barnabas. Yang kita pakai jas untuk jadi host. Oh, jadi Turki. Ya, 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 live commentary ya. main di Turki. Antalispor itu kan. Oh iya. Iya. Iya, iya, iya. Ada. Iya iya iya. Dari situ balik udah langsung punya tempat di Bali United Senior. Iya. Berarti Arel ini tidak mengalami fase milih kuliah atau sepak bola ya gitu nggak Oh, Iya. enggak. Tapi SMA selesai. SMA selesai. Alhamdulillah. Selesai. Suka masuk nggak? Waktu itu kebetulan SMA-nya itu beasiswa dari Bali United juga. Gila. Nah, Di Mana Bali tuh nih, yang bilang pendidikan gak penting itu tuh akademi aja kasih Beasiswa. beasiswa sekolah. benar. Jadi sekolahnya gimana? Siang sore latihan sekolah. Ya, jadi latihan jam 3, kita pulang jam 12 karena waktu itu Oke. banyak juga pemain Bali United yang disatukan di sekolah itu gitu. Oke, Jadi oke. bareng-bareng gitu Bang izinnya ke ruang kepala sekolah, ngambil kertas izin jam 12 pulang, latihan, besoknya sama lagi seperti itu. Oke. Berarti dari SMA ke adek Arel sudah saya akan jadi pesepak bola profesional nih. Iya, Udah iya. titik itu udah. Iya, benar. Itu orang tua suruh lanjut aja tuh. Iya, orang tua sangat mendukung sih, Bang. Enggak ada pilihan kayak jangan deh kalau Hanif kan Oh, masih enggak ada Enggak ada. di antara tuh. Enggak Karena ada. Hanif kan ada ini liga yang berhenti gitu dari Iya, 2012 iya, kan. oh, iya. Kadek Arel nggak ada fase berhenti nih, liganya lagi bagus bahkan. Mm-mm. Iya, Berkembang lah dari Iya. Jadi iya. support aja ya orang Iya, tua ya benar. pasti ya. Nah, itu pelatih Bali United waktu masih coach Teko berarti. Kusteko. Oke. Nah, Arel ngedengar nggak siapa yang membuat akhirnya Arel masuk promosi ke tim senior? Itu rekomendasi siapa tuh? Waktu itu dari Pak Yabesa langsung. Oh, Pak Yabes. Iya. Yabes Roni. Bukan. Bisarnut bukan. Bestanuri dong. Nah, itu kan orang Walaupun nggak Yabes tahu. Roni memang one man one club itu ngapin-ngapin itu. Itu karena namanya sama dengan pemilik. Top. Karena namanya Karena sama. namanya dengan sama. pemilik. Abangku itu. Dia pakai nama Roni di sini langsung keluar tuh. Langsung keluar tuh. Kayak Yabes. Oh, Pak Yabes yang merekomendasikan. Ya, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu sebelum Piala Dunia itu dibatalkan, Pak Yabes itu bilang ke Coach Teko bahwa ada pemain timnas U19 yang sedang persiapan ke Piala Dunia U20. Rencananya saya dipanggil itu setelah Piala Dunia itu bergulir. Ya. Nah, tapi alhasil saya gagal untuk ikut di Piala Dunia yang batal itu, langsunglah dipanggil ke Bali United senior waktu itu. Di tes dulu nggak sama coach Teko atau Iya, langsung masuk itu squad? jadi kayak seleksi berjalan gitu loh, Bang. Oke. Ini kayak istilahnya magang lah. Oke. Magang dulu. Jadi sekitar seminggu waktu itu. Kebetulan Bali United lagi gini bubble di Solo waktu itu. Oh, sistem bubble yang itu sistem ya? bubble Iya, yang waktu Covid itu. Nah, saya disuruh berangkat langsung ke Solo waktu itu kan. Latihan di sana kurang lebih selama seminggu 2 minggu. Nah, waktu itu langsung disuruh kontrak sih waktu itu. Gitu. Berarti langsung coach Teko lihat seminggu doang udah nih. Iya, iya. Bentar, itu berarti tim yang juara dong. Tim yang juara. Yang waktu itu juara kan. Yang pada Pacheco. kita di Bali kan. 2019. Eber. Iya. 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 Kalau bubble itu tim juara. Itu saya ingat karena Persipura degradasi kan. Oh iya. Oh iya. Gak tahu. Saya selalu ingat itu. Berarti kadek ikut tim juara itu ya? Oh, saya kalau Belum. yang tim juara belum. Oh, masih magang gitu kan? Iya, masih setelah Maka, juara itu. Setelah itu masuk ke kompetisi Iya. berikutnya kontrak Iya, lah. kontrak. Berapa tahun kontrak waktu itu? Waktu itu 3 tahun. Langsung langsung panjang panjang. tuh ya. Langsung 3 tahun. Langsung Langsung panjang. 3 tahun gila. Ketika menjadi pemain magang, apa yang dirasakan kadek Arel? Pastinya bangga sih, Bang. Karena memang Bali United itu tujuan saya dari kecil waktu itu. Dari ada Bali United, saya pertandingan pertama Bali United yang digelar di Bali itu saya langsung tonton
sama Indra Safri, orang tim tua. Indra Safri Iya, ya? sama yang coach Indra Safri waktu itu. Gede. Nah, waktu dari sanalah saya bertekad pengen main di Bali United ini gitu. Jadi hari pertama saya ditelepon untuk berangkat ke Solo, wah seneng banget saya bang, loncat-loncat saya di kasur waktu itu. Langsung berangkat, ketemu senior William Pacheco, Eber Besa, Leonardo Ricky Fajrin, Pamahu. Bang Leo, Woi, ada aja. Bang Ada Leo, Bang mentornya langsung Yabes, Leonardo Pamahu. Bang Gunawan juga. Oh, itu GDC ya. benar-benar waktu itu kan pemain senior banyak sekali itu Iya. bang, dan saya belajar banyak sih. Kan center back banyak, Bang Leo, Bang Gunawan, Banyak. Bang Jajang, Bang Jajang Mas Mulyana, Haudi. betul. Howdy ya masih ada benar. Itu gila sih, itu pengalaman Ricky yang Fajrin juga enggak sih? Ricky Fajrin, Iya, ada juga di situ. pengalaman yang sangat tidak terlupakan waktu itu. Iya. Siapa yang merangkul Kadek Arel di awal-awal magang? Pemain senior yang Yang pastinya Bang Leo sih. Oh, Bang Leo itu Karena satu posisi juga ya. satu posisi. Bang Leo, Bang Jajang, Mas Saudi, semua center back itu baru saya datang langsung dia nyapa dengan baik, menerima saya dengan baik, langsung memberi saya advice apa tentang center back yang mereka kan sudah berpengalaman juga, Bang. Iya. Nah, yang saya mau tanya kan Coach Teko itu kan kalau kita tahu Bali United, maksudnya nonton Bali United itu kan sangat aware dengan pertahanan kan. Iya. Nah, itu ilmu yang ditimba otomatis Iya, benar. tiba-tiba Iya, melejit tuh anak umur 17 tahun dapat skema pertahanan kayak Iya. Coach Teko yang jelimet kayak advance gitu. ya, advance ya. Itu yang membuat berkembang pada akhirnya. Benar. Oke. Iya, Bang. Karena saya juga mungkin berterima kasih juga, Bang, sama Coach Teko, mungkin karena beliau saya mendapatkan banyak banget kesempatan waktu itu. Di season saya pertama baru habis kontrak itu saya dapat kesempatan main waktu itu debut lawan Persita. Oke. Lawan Persita, dan itu ya mungkin saya masih gugup banget, Bang, dan mainnya kurang bagus juga waktu itu. Kemudian terus dikasih kesempatan. Kemudian di musim berikutnya saya sudah sering main gitu. Dan waktu itu tandemnya Elias Dolah kan Ya, yang sangat mungkin dia adalah salah satu mentor terbaik saya sampai saat ini. Gila sih Arel Dolah itu, canggih itu mah. Iya. Dua-duanya bisa set up coy. Bisa nge-set. Dua-duanya ya. Aku melihat pas Kadek Arel sama Dolah itu, wah ini mah dua back modern yang ada di Benar. Liga Indonesia. Iya. Itu bisa kompak sama Dolah, gimana ngompakin awalnya akhirnya bisa duet maut di belakang. Ceritanya menarik banget sih, Bang. Jadi Dolah itu datang pada saat Bali United itu sedang playoff melawan PSM untuk Piala AFC waktu itu. Jadi waktu itu siapa yang menang di Playoff dua match playoff itu akan bermain di Piala AFC waktu itu. Dolah itu datang di pertandingan match pertama yang diadakan di Bali waktu itu. Dan saya masih duet sama Mas Haudi waktu itu. Oke. Haudi Abdillah. Kemudian di pertandingan kedua itu latihan cuman sekitar 2 kali, Bang, saya sama Elias Dolah. Kemudian besoknya langsung main dia, dan mainnya pun dia cuman satu babak. Maksudnya ya nggak sampai full gitu. Satu babak lebih sedikit gitu, karena kondisinya dia waktu itu belum terlalu fit kan. Karena baru datang juga kan, Bang. Nah, saya nggak tahu gimana langsung klop aja waktu itu lawan PSM di Stadion Pari-Pari waktu itu, Bang. Gak ada ngobrol juga tuh. Nah, waktu itu langsung ngobrol kayak gimana kabarmu, apa kayak kelebihan dan kekurangan kamu apa begitu. Nah, setelah itu waktu itu enak juga, Bang, duet sama dia kan. Nah, habis pertandingan saya samperin dia lah. Terima kasih sudah membantu saya bilang gitu. Tolong, saya ini masih muda dan saya butuh mentor-mentor seperti Anda yang bisa mengingati saya terus gitu. Jadi, dan kebetulan saya sering sama dia dan satu tempat latihan terus bareng dia, dan dia selalu ngasih tahu saya gitu. Dan kebetulan dia juga pemain timnas Thailand kan. Iya. Itu sih. Itu oke. Itu pinter semua itu, Dolah, Arel, Ricky Fajrin sebelah kiri. Wah, Ricky ini sebelah mah kiri. canggih. Otak Itu semua nih. Privat udah ada ya? Sudah. Sudah di depan sudah, itu. sudah di Iya. depan gitu. Itu gue pengen tahu sebenarnya Teko dalam rangka apa ya, tiba-tiba kan kita tahu Teko tuh cukup senang dengan pemain-pemain yang sudah berumur dan berpengalaman ya. Iya. Tiba-tiba pas angkatan Arel dia mulai mempromosi kayak Bali United ganti wajah dengan regenerasi pemain muda gitu. Ada Kadek, ada siapa yang gelandang? Tito. Ada Tito, Tito. ada Tito yang gitu-gitu. Sebenarnya Coach Teko itu sebenarnya bukan seorang pelatih yang tidak suka dengan pemain muda sih, Bang. Menurut saya ya. Karena dia selalu menegasi kepada pemain-pemain muda yang pada saat itu ada di Bali. Dia bilang begini, kalau kamu memiliki kualitas yang
saya percaya kamu bisa memberikan kemenangan untuk tim ini, kenapa tidak gitu. Bukan karena kita pemain muda kita nggak main gitu. Itu tergantung kualitas dan mental aja sih sebenarnya Bang. Jadi kalau kita pemain muda yang belum siap mental ya nggak mungkin dipasang juga kan sama Coach Tiko, karena mungkin kita memiliki mental yang sudah siap bermain dengan pemain senior, melawan pemain-pemain senior yang ada di liga. Jadi mungkin itulah yang membuat Coach Tiko memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain muda waktu itu. Berarti apapun hasil yang dia lihat di latihan berarti ya. Iya benar Bang. Semua kan karena latihan pasti kan. Iya. Kita gimana berkembang dan bisa cocok sama temen yang senior-senior yang ada di tempat latihan begitu Bang. Iya dan Coach Teko juga ada sedikit ini, setahu saya ya, dia tuh senang yang beringas kan di lini belakang. Bang Leo direkrut itu kan udah menunjukkan dia pengen aman lah di belakang safety. Nah tiba-tiba berubah juga yang ball playing. Dola kalau sama kadang kalem sama Ricky Fajrin yang juga bisa main gitu. Itu kan iya bener Coach Rifan tadi, kenapa tiba-tiba ada ganti konsep gitu. Iya, ada. Nah, gak diomongin tuh di dalam internalnya sama Coach jadi Teko. awalnya saya juga bingung Bang, karena sebelum saya main waktu itu, sebelum saya sering main waktu itu dan saya masih berlatih-latih aja, saya melihat Coach Teko ini sering memainkan center back yang dalam arti tipenya keras begitu Bang. Iya. Nah, pada saat itulah saya ingin mencoba gitu Bang. Saya mencoba bermain keras kayak gini, mengambil hati pelatih kan biasalah pemain muda pengen main gitu kan. Nah, tiba-tiba saya sering main tapi Coach Teko itu samperin ke saya. Dia bilang gini, kamu ini yang saya butuhkan ke kamu ini ball playing defendernya. Dia malah ngomong gitu Bang, karena kelebihan kamu ada di sana. Dia bilang gitu. Oke, dari sanalah saya kembali ke mungkin ke setelan karakter pabrik, saya ya. Setelan pabrik. Ya, ke karakter saya, karena saya memang suka main bola kan, maksudnya dengan bola saya ball playing, saya mengatur dari belakang begitu Bang. Iya. Itu reformasi lah waktu itu di Iya, kalau dulu kan yang ngesetnya Brownori kan di tengah kan. Iya. Betul. Yang ngeset Bali. Sekarang dari belakang dari Dola, dari Kadek udah di set. Ya Coach Teko salah satu coach yang pintar sih. Iya, dia udah tahu Liga Indonesia. Kayaknya tergantung skuad kayak gimana yang dia punya ya. Benar itu sih. Menyesuaikan Ya. Bukan ini dia punya pakem harus turutin gitu, bukan gitu ya. Iya, pantas lah. Nah, 3 gelar bro, pantas back to back 1. Dan dia adalah salah satu pelatih yang sangat profesional sih menurut saya ya. Dia 2 hari sebelum pertandingan itu nggak mau diganggu. Yang saya dengar ya, nggak mau diganggu, mau ditelepon siapa dia nggak mau. Dia fokus gitu. Gitu sih. Nah terus abis itu satu musim itu kan bermain cukup banyak tuh. Ya, di bawah usia muda lagi. Iya, di usia gitu. Ada sempat ngerasa over gak sih? Maksudnya over apa namanya? Tubuh over. Gimana? Overuse. Iya. Karena usianya masih muda, ritme bermain udah tinggi, levelnya udah tinggi, sementara umur kan baru mau masuk 18 waktu itu. Ada sempat merasa itu nggak, capek dan lain sebagainya? Kalau capek itu pasti Bang. Tapi karena saya saking pengennya saya selalu menjadi pemain inti, jadi saya mungkin rasa capek itu hilang gitu loh Bang. Saya kan juga waktu itu ada persiapan AFF U19 juga waktu itu Bang sama Coach Indra, dan itu waktu itu TC-nya lumayan lama juga. Jadi setelah TC saya kembali ke klub, setelah TC saya kembali ke klub, dan itu adalah tantangan sih menurut saya. Kalau misalkan bolak-balik dan fokusnya harus beralih juga, tapi itu juga keberuntungan sih buat saya, maksudnya bisa belajar di mana-mana aja, dan beberapa pelatih juga bisa saya belajar gitu loh. Dan dapat pelajarannya bukan kelas-kelas ini lagi. Pelatihnya Teko, pemain Bali United itu semua bisa diambil pelajaran tuh. Gila. Timnas Thailand itu. Iya. Ilmu semua. Di fase apa Kadek Arel akhirnya bisa masuk ke levelnya Liga Indonesia, kan kita tahu. Ya. Yang lawan-lawan yang dihadapi itu berarti striker-striker jago semua kan. Ya. Lawan-lawannya itu bagus, terus away ke mana ke sini dengan level yang intensitas Liga Indonesia itu menurutku udah cukup tinggi buat anak 20 tahun 19 tahun tuh. Orang tuh kan nggak ngitung lu senior apa enggak kan, taunya lu main di 11 lapangan ya kita hajar-hajar aja gitu, nggak lihat muda atau disamakan kan levelnya. Nah, kapan Kadek akhirnya merasa ini bisa nih
menghadapi Liga Indonesia dengan level begini? Mungkin ini ada cerita menarik dari saya dan itu salah satu cerita yang membuat mental saya terbentuk sih Bang. Jadi yang saya bilang sebelumnya, saya mendapatkan kesempatan yang sangat banyak yang diberikan oleh Coach Teko. Itu waktu musim kemarin, musim yang waktu sistem turnamennya itu ada semifinalnya itu loh Bang, Ya. Oke, yang ya. sama Persib. Nah, Championship Series. saya waktu itu liga kan, bermain cukup banyak juga. Kemudian waktu itu ada kesempatan dipanggil sama Coach Sintayong ke AFF U23 yang kita kalah sama Vietnam Ya. penalti. Ya. Lawan Malaysia, saya blunder 2 kali Bang. Saya bikin blunder 2 kali dan itu waktu itu kita kalah di pertandingan pertama kalau Abang ingat. Ya. Pertandingan pertama saya blunder 2 kali, dua-duanya gol, satu penalti, satu Gol langsung. ya gol langsung. Dan itu kita kalah. Waktu itu saya benar-benar dibully Bang. Dibully benar-benar satu Indonesia lah dibully gitu loh. Nah, terus pada saat itu itu pertandingan pertama Bang. Bayangin itu pertandingan pertama dan selama turnamen itu saya nggak nemuin PD saya untuk pemain bola waktu itu. Karena diserang. Karena waktu itu ya mungkin Tuh, Dengan- dengar tuh. ya dengan pemain muda yang maksudnya Mental ya pasti kena. baru Tuh, pernah gitu. Denger tuh, PD orang itu bisa hilang kapan aja kalau kalian mau 100% terus, kalau kalian bully gimana? Nah, pada saat itu setelah AFF itu saya baliklah ke klub. Ke klub saya main lagi. Kemudian Bali United ada Liga Champions Asia ke Australia Bang. Lawan Mariners namanya. Central Coast Central Coast Mariners. Mariners. Iya, Iya, Central Central Coast Coast. Mariners. Ya. Saya buat blunder lagi tuh Bang. Saya buat blunder lagi tuh sekali. Saya buat blunder sekali. Saya salah passing ke tengah. Akhirnya jadi gol. Kita kalah 6-3 waktu itu. Waktu itu saya down banget. Saya dikasih pressure sama Coach Teko waktu itu. Ayo lebih fokus lagi. Gini. Akhirnya oke, waktu itu saya sadar karena saya melakukan kesalahan. Di pertandingan selanjutnya saya nggak main kan, otomatis saya nggak masuk line up atau cadangan, itu wajar kan Bang menurut saya. Nah dari sana saya belajar banget. Setelah itu sempat saya main lagi dan main itu saya lawan Persik Kediri. Saya bikin tackle penalti, langsung saya kena cedera meniskus waktu itu. Aduh. Itu benar-benar terpukul banget. Itu sekitar 2 bulan itu benar-benar saya banyak banget kisah yang menurut saya sedih sih. Nah pada saat itu saya recovery sebulan 2 bulan. Nah pada saat recovery itu saya mikir mungkin ini sudah diatur sama Tuhan untuk saya untuk harus istirahat dulu secara mental gitu loh. Saya dikasih cedera ini untuk saya nggak main bola dulu untuk istirahat secara mental. Kemudian pada saat itu setelah saya cedera itu Timnas U20 ini terbentuk Bang. Panggilan Timnas U20. Waktu itu saya mikir ini bakal jadi batu loncatan saya untuk bisa kembali ke performa terbaik saya. Saya datang TC, saya dengan PD, saya main, akhirnya ikut AFF U19 waktu itu. Oke. Nah, akhirnya itu saya kepercayaan diri saya udah naik nih Bang. Waktu itu sempat main juga di liga, akhirnya menjadi juara dan menurut saya main saya lumayan lah waktu itu. Main membantu tim dan waktu itu PD saya, dari sanalah mental saya terbentuk. Akhirnya di liga terakhir ini, yang kemarin ini saya benar-benar siap untuk bermain di Liga Indonesia dan maupun dipanggil ke timnas itu saya udah siap banget gitu. Karena 2 bulan itu recovery mental ya. Iya, recovery mental benar-benar saya banyak pelajaran lah yang saya dapat dari sana waktu itu. Itu ya kalian satu jempol kalian tuh ya, merusak orang, hidup orang itu bisa bajingan. Kesel banget. Maksudnya Tapi itulah yang membuat mental saya terbentuk sih. Jadi saya terima kasih juga siapa yang ngehujat saya waktu itu. Iya. Sekarang mental saya terbentuk. tapi itu karena Arel, tapi kalau ada orang lain yang ngaku, gak iya. dapat recovery mentalnya bisa hancur terus-terusan, itu tenggelam Iya tuh. sih, benar sih. Itu bahaya banget tuh. Iya. Bukannya dikasih semangat, bukannya kasih apa, malah dihujat. Kalau usia Anak masih muda. rentan ya masih Iya, muda. Ronaldinho deh kalian hujat gak apa-apa. Maksudnya ya sekelas gitu kan, mentalnya udah, duitnya juga dapat ya, sekali kontrak bisa beli 1 pulau gitu-gitu kan. Iya. Ini anak muda gitu. Kalau kayak Arel ya, yang udah main di senior, di liga main senior, main cukup reguler ya. Ya. Itu kalau ngelawan U23 lagi, lawan U19 waktu itu U19 kan berarti. Itu ngerasanya lebih gampang gak sih? Pastinya bukan lebih gampang sih, lebih percaya diri kalau dari saya. Oh, PD-nya ya, karena PD-nya. dia menghadapi senior Benar. ini Biasa seumur. jadi istilah gini. Saya center back nih.
biasa ketemu pemain asing yang besar ini, David da Silva, Gustavo. Sekarang ketemu yang kayak pemain yang pemain Thailand yang bukan asing gitu. Jadi saya pede gitu loh. Saya lawan David da Silva aja bisa, masa lawan ini nggak bisa gitu loh. Istilahnya begitulah Bang. Yeah. Jadi kepercayaan dirinya yang meningkat kalau misalnya sering mendapatkan menit bermain menurut saya sih. Itu ya pedenya ya. Bener Bang. Soalnya si Hubner juga kan waktu kita semifinal U23 AFF kan bilang nggak lawan U23 lagi mah gue mah. Karena dia udah di senior. Iya, Iya. dia udah senior. Dan reguler di senior kan ya. Walaupun di level klub dia masih di U21 gitu, tapi dia mendapat kepercayaan diri karena dia main di level tertinggi timnas senior saat timnas itu. Iya, gitu. benar. Iya, PD-nya ya berarti lebih ke PD. Iya. Nah, kita masuk nih ke U23 kemarin nih. Itu kan kapten, satu beban mentalnya itu kan Bener. luar biasa. Tapi dari awal turnamen ini tuh pede nggak? Kalau dari saya sendiri saya sangat pede sih. Karena saya mikir pemain-pemain yang ada di tim ini adalah pemain yang berpengalaman lah di liga, ya kan? Betul. Dan saya ditunjuk sebagai kapten, apalagi saya ditunjuk menjadi kapten pasti sangat percaya diri untuk bisa juara kan. Ya, tapi hasilnya belum bisa juara ya, mungkin udah rezekinya. Iya. Kalau secara materi sih aku lihat ini materi mewah ini. orang-orang yang udah main di liga Bener, udah bukan bener. usianya lagi. Wih, Detan cadangan loh. Iya. Maksudnya untuk Detan ya. Itu cadangan di tim ini loh. Iya, Maksudnya udah. ada Easy Buffon. Yang Piala Presiden aja kita udah ini anak siapa nih? Champions gitu. Series ya, Iya. Champions Series bagus waktu itu. Iya. Ezi Maulana udah main. Series, Ezi kanan Maulana main, sebelah kiri Frankie Misa sama Donitri pengalaman. Jens dari level usia paling bawah kan ini udah sering tuh, udah ini. Back tengah tinggal pilih, 4-4-nya bagus. Pengalaman semua itu Brandon, Ferrari, Kadek sama Kakang. Gelandang Arkan. Sebenarnya disayangkan juga ya Rivaldo harus keluar di Pakpahan. Iya, Akhir-akhir itu ya. sayang banget Bang. Jadi internal terakhir itu harus dia cedera. cedera iya. Dan akhirnya MRI ada sedikit robek lah. Iya. Harus menepi jadinya ya. Bener. Tapi aku juga dari awal yakin si tim ini ya setidak-tidaknya nembus final menembus nih kata gue orang pemain liga semua ini. Iya. Betul. Bahkan ya pikiran kita ya juara memang. Bener, tim bener. ini tim yang sebenarnya dibentuk untuk juara. Iya. Karena kapan lagi nih skuadnya semewah ini kan. Iya, benar. Dari belakang sampai depan kiper tiga-tiganya bisa dipakai tuh. Iya benar. Iya. Cahaya aja kemarin. Iya, kiper tiga-tiganya tuh. Iya, bagus semua itu. Si Ardi juga pengalaman Asia kan udah dapet Benar, di Mama PSM. Di awal-awal dikumpulin nih tim ini tuh, obrolan di antara kalian sendiri tuh apa? Ya juara. Juara ya? Udah mikirin final aja. Nanti kita final lawan siapa ya? Gitu. Oke. Karena untuk lolos dari grup itu cukup mudah kan, Iya, yang Brunei sudah sama optimis Filipina. lah. Iya. Dan di semifinal sempat kecolongan tuh. Bener. Kaget nggak pas yang masuk back semua? Saya kira, saya seru nih. Saya main nih. Saya lihat ke arah bench Brandon sama Ferrari disiapin. Wah, saya diganti nih. Sama Kakang, Kang kita diganti ya Kang? Iya kayaknya Dek, katanya gitu. Akhirnya yang diganti pemain depan. Loh, habis itu Ferrari lari ke depan. Per kemana Per? Saya bilang gitu. Aku jadi gelandang serang Dek katanya. Kaget lah waktu itu. Nah akhirnya Brandon jadi gelandang, Ferrari jadi gelandang. Saya mikir, mungkin kita bakal disiapin buat set piece ini. Akhirnya kita Corner. bisa lah mencetak gol dari set piece waktu itu. Iya, dan butuh fisik di tengah juga kan. Benar. Karena terlalu penuh Thailand. Iya, dan memang saat itu kita nyerang juga dari samping kan. Iya. Emang Ya pada akhirnya kayak Ya, final logis kemarin, lah. Iya. ya, final semalam juga pada akhirnya ya udah nggak bisa nih bongkar Iya. tengah, Doni lah naik ke pinggir. akhirnya. Nah, kemudian masuk fase penalti nih. Penalti. Aku selalu dengar kalau dari timnas senior yang dulu kalau udah fase penalti pada nggak mau nendang. Aku pengen tahu kejadian di penalti lawan Oke. semifinal. Peluit akhir kita pergi ke bench, pelatih nanya gini, siapa yang mau nendang? Lihat-lihatan semua Bang. Lihat-lihatan semua. Lihat-lihatan. Gak ada yang mau nendang Bang. Udah lama ini sekitar 3 menit itu pada diem semua. Udah pada diem semua. Akhirnya Coach Frank asistennya langsung nunjukin Kadek pertama ini. Wah, otomatis harus siap dong Bang. Iya. Oke. Ada yang nolak nggak tapi? Gak ada, untungnya nggak waktu itu. Karena udah disodorin nih. Iya, udah disodorin. Dan saya tanya Hoki, kamu siap nggak? Saya bilang gitu. Siap, saya siap. Oke. Nah, akhirnya saya nendang pertama waktu itu Bang. Memang sudah siapkannya pertama tuh. Ya, saya pertama dari coachnya itu. Kalian lagi ribut
penalti tuh udah aku ketik tuh Kadek. Hah? Oh iya. Harus Kadek nih. Ya kapten. Enggak, Ya, kalau- bener. ya karena kalau kan Anda pas bahas tuh. Gue bilang biasanya kalau ini kapten ngambil pertama, cuman kan Iya. kaptennya Kadek kan back. Iya. Kayaknya enggak deh. Gitu. Iya. Yang kelima biasanya bintang tuh. Kalau aku Kadek karena ya itu dari kan bahas tuh. Ini siapa yang mau ambil siapa Ya. yang enggak? Ya mau gak mau kapten yang harus Terus pilih ya dulu dong. ya. Mau Nah, terus dong. setelah itu aku juga bahas sama si Jegel bahwa biasanya kalau toss coin enaknya sih kita nendang dulu karena Iya. tekanannya ada di Ternyata yang nggak kedua dapat. kan. Iya. Nah, ternyata yang nendang Malaysia dulu kan. Iya. Itu emang kalah toss coin. Thailand. 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 Oh iya Thailand. Nah, ya jadi saya juga mikir kalau misalkan saya dapat koin, saya bakal nendang duluan bang. Nah akhirnya Thailand yang menang lah. Oke dia minta ngambil nendang. Saya mikir nih sebelum dia nendang, kalau ini masuk, pressure ada di saya nih. Ya. Tapi Nendang kalau pertama. tapi kalau dia nggak masuk, keuntungan ada di saya dan saya harus. Jadi saya percaya diri gitu loh. Iya, iya. Saya dia nggak masuk, saya harus masuk nih gitu. Dan akhirnya untungnya masuk dan hampir nggak masuk juga itu. Iya. Iya itu Agak ketopis juga. Tepis tapi masuk itu bawa keberuntungan sikut. tingkat-tinggi banget. Keberuntungan. Keberuntungan Bawa itu. sikut. Sikutnya terlalu gini. Itu emang arahnya mau ke situ, Kadek Karel. Saya sih tekniknya ngelihat kiper dulu sih bang. Oh, oke. Ya tekniknya ngelihat kiper dulu. Kiper agak gini dikit baru saya tendang. Tapi waktu itu nggak gerak juga kipernya. Ya, diam dia. Iya. Tapi saya sebelum itu udah nentepin kalau misalnya kiper nggak gerak, saya bakal nendang ke sana gitu. Iya. Dan Untung di bawah ya, nendangnya ke Di bawah, datar, iya. oke. Untung. Kalau keteknya. agak naik dikit nggak masuk itu bang. Iya, iya. Agak naik Itu lurus Lurus ke tanah bawah tuh, gitu, lurus iya. tanah tuh. Iya. Nah, ketika sebagai kapten ya, tendang nih, ambil tugas, tugas penaltinya udah beres tuh. Terus balik kan lihat muka pada pucat-pucat tuh. Iya. Iya. Teman-teman sendiri kan. Nah, itu sebagai kapten apa yang bisa dilakuin sih di momen itu? Saya bilangnya gini sih. Pokoknya kamu nendang aja udah. Nggak usah mikirin apa. Saya pada saat saya jalan ya bang ya, saya jalan dengan Gelora Bung Karno yang lumayan penuh waktu itu kan. Saya mikir pokoknya saya aja yang ada di sini dan kiper gitu aja. Oke. Nah jadi saya fokus kepada tendangan dan saya tahu teman-teman juga pasti deg-degan kan, maksudnya Iya, iya. mau nendang. Dan itu menariknya waktu penendang keberapa ya? Waktu itu nggak tahu siapa yang bakal nendang nih. Oh, Ini setelah nih, 5. mau penentu nih si Buffon ini nih. Oke. iya, iya. Belum ditunjuk bang. Karena setelah 5 kan. Oh, setelah Iya. 5 tuh Setelah 5 itu persiapan udah- cuma 5 ya. Iya, persiapan Ke cuma 6, ke 5 7 nih. tuh nggak ada ya. Persiapan cuma 5 nih. Habis mereka nggak masuk, kita lihat-lihatan semua nih. Siapa nih yang nendang? Siapa yang nendang? Ada Ferrari juga kan? Per ambil per. Enggak ini Eji katanya mau ngambil kan. Oh, akhirnya Buffon ya udah kita semangatin lah bareng-bareng. Oke. Ayo Ji bisa Ji, fokus aja gitu. Dan Nggak- saya tahu Nggak ditunjuk dari pelatih. Enggak, waktu itu enggak ditunjuk. Jadi itu internal Kesepakatan betul-betul ya? kalian Jadi kalian teman-teman di yang situ. iya, teman-teman yang Yang saling menentukan iya, ya. iya, benar. Karena habis 5 itu biasanya udah Iya. udah Itu kalau lanjut Jens bakal nendang nggak dengan kondisi Jens puncak? kayaknya saya tanya tuh, Jens, kamu bisa saya gitu. Katanya I cannot karena saya kram gitu. tapi Dia nggak harus bisa. Itu harus nendang. Kalau harus gitu. nendang. Iya. Kalau udah Yang habis di lapangan. sampai Iya. habis. Misalnya terus Iya, nendang tinggal dipilih dulu kiper duluan apa dia duluan Iya, gitu. benar. Karena terakhir kan harus kiper kan? satu langkah dong si Jori Iya. nendangnya. Iya makanya. Nah, waktu kan kita sempat gak gol tuh. Mm-mm. Nah, yang mana dulu nih? Yang Kakang tapi di Bukan Kakang kan gol pada akhirnya. gol ya. Robi yang Robi. Robi yang gak gol kan. Yang Anda marah-marah pakai bahasa Sunda. Goblok. Masa marah-marah pakai Enggak bahasa Sunda? marah-marah itu bercanda. Gua iya maksudnya kayak Ya kan si nyesel. Robi orang Cianjur. Nyesel tau. tapi pakai bahasa Sunda gimana sih? Fair. Aneh banget ya. Iya. Lagi live nyesel tapi bahasa Sunda. Gimana? Nah, itu ketika Robi tendang gak gol, itu kan suasana mencekam pasti. Iya, Eh, waduh, ini pressure naik lagi nih. benar. Kapten ambil alih suasana itu enggak? Yang pertama yang saya lakukan itu datangin Robi sih. Pertama. Oke, ya. Saya datangin Robi, saya kasih semangat ke dia dan habis saya kasih tahu Robi, saya kasih tahu teman-teman, ini belum selesai gitu. Rezeki ada di kita karena kelihatan banget, Bang. Saya nendang kena kiper masuk. Iya. Kakak nggak masuk, Ulang. dianulir. Dia ulangi ya betul. Nah, saya percaya banget kita bakal bisa menang waktu itu gitu. Oh, tanda-tandanya udah kelihatan. Iya, tandanya ya. udah menang dan saya optimis gitu loh. Jadi saya kasih tahu teman-teman, kita bakal menang ini, kita bakal menang. Ambil aja pokoknya gitu. Dan kita lihat juga Brandon, Yardan juga tendangannya bagus-bagus. Bagus, kan? bagus. Oh, Brandon mah kan? kencang. Iya. Brandon juga. Aku tuh malah karena Jens gak bisa, aku pikir kayak ini Kakang harus pertama, Kakang lagi Kadek Karel harus pertama nih. Kayaknya kelima Brandon deh ini. Hoki. Menariknya, ternyata menariknya Hoki gini yang sih, ngambil. menariknya lebih banyak pemain belakang yang ngambil kan? Iya. Iya kan? Iya.
Itu sih saya juga waktu Gue si itu. Robi sih yang, waduh si Robi nendang lagi nih ketiga. Iya, Anda udah ngomong gitu tuh. Saya kan nonton kalian ya. Mending dilempar kata gue si Robi mau udah ngomong gitu tuh. Terus di tengah daripada gugup nendang. banget ya. Wah kata gue Robi, wah bener gak masuk. Penaltinya ngelempar gitu ya. Iya kalau itu masuk fix. Bola bukan polo air, Mas. Ini bukan polo air, ini Wah deg. sepak bola Bener kata pakai Anda. kaki. Wah kata gue bahas. Tiba-tiba Si Robi. bahasa Sunda. Ini yang paling gawat ini sih sebetulnya hoki sih. Itu kalau saat itu amit-amit saat itu ya gagal, wah gue udah gak kebayang itu. Iya. Tapi Medsos. menurut saya luar biasa sih Mentalnya hoki. bagus Dan dia banget. satu langkah, gokil. Mentalnya langkah. bagus, mentalnya bagus. Itu ya makanya kenapa kayaknya nomor 5 ini bakal Brandon deh. Oh, karena aku nggak yakin hoki Mengambil itu ya. ditunjuk. Kalau mengambil, kalau udah ditunjuk ya mau nggak mau maju. Tapi hoki ditunjuk dengan mental yang lagi kacau, itu tuh Lucunya bahaya gini sih banget. Bang, saya mikir hoki tuh mentalnya kuat banget waktu itu. Jadi hoki udah mau nendang ini, jalan mau nendang. Dia kan sebelum kita nendang itu kita harus tos dulu ke teman-teman, Oke. tos dulu. Aku tanya hoki, siap nggak? Aku tanya gitu. Dia bilang gini, siap. Ini adu penalti ini, dia bilang gitu. Gila. Dia bilang gitu. Wah, kelas kau Hok. Aku gituin, ayo good luck Hok gitu. Akhirnya dia nendang paling bagus kan menurut saya. Iya. Ketipu kiper. Iya, paling Atas, pojok. paling pasti dia nendang gitu. Iya benar. Kelas Iya, sih. iya. Gue sih bukan masuk atau enggak sih saat itu pas hoki. Wah ini kalau nggak masuk hoki, kebayang Iya, gitu. Medsos tuh Bener, ancur-ancuran bener. ke hoki. Gue nggak mau mental si hoki. Dan suasana ketika hoki maju itu tuh aku maksudnya kayak kenapa ya kita ini memang gugup tapi kayak ya maksudnya gugup berharap masuk tapi pas hoki jalan itu kan suasana Wah. stadion kan Iya. cukup wah Iya, gitu. iya. Kenapa Iya. hoki gitu kan orang selalu bertanya gitu. Tapi emang keren mentalnya. Itu mental tuh. Mental gokil sih itu hoki bisa sih. mengalahkan mental di Hoki, iya. situ tuh. Nah final pada akhirnya kita lolos dari lubang jarum itu Iya. kita masuk final ketemu Vietnam yang mungkin setara lah sama Thailand walaupun ya mereka lagi oke juga gitu. Itu di kepala masih juara. Masih waktu itu Bang. Obrolannya tuh masih kita bakal juara nih. Iya, obrolannya. Jadi kita optimis waktu itu. Oke. Optimis. Hmm. Ya, tapi mungkin permainannya juga kurang nggak sesuai ekspektasi kita kan. Iya, iya, Maksudnya kurang ya itulah. Iya. Agak kaget gak dengan perubahan back di belakang dari 4 ke 3 saat itu? Apa memang sudah dilatihan kan? Kita percaya karena saya, Kakang dan Ferrari itu masih sering main bareng kan dulu kan. Iya. Di AFF Senior waktu sama zaman coach Sintayong juga sering main bareng. Jadi kita optimis aja nih Bang. Oke. Nah, cuman memang kendalanya itu ya gitu kan dari tengah maksudnya nggak ada lagi opsi Dan buat ke disiplin depan. Vietnam. Iya, Kita disiplin harus banget. akui di Iya. Vietnam itu disiplin Memang. Iya banget. karena Arkan dan Tony juga Iya. yang mana ruang mesin kita juga pada cedera juga kan. Iya, Memang iya. pilihannya tinggal Dan- banyak. Tapi mereka nggak grendel. Vietnamnya? Iya Vietnam. Iya. Grendel. Iya. Betul-betul tunggu Disiplin aja. banget ya, Dia nggak disiplin. terpancing. Tapi Anda kenapa di live reaction marah-marah ya? Woi Kadek kenapa kartu kuning marah-marah? Enggak, Udah, aku tuh takut kartu Kadek. merah. Woi Kadek kenapa maju-maju terus? Ada rekamannya Kadek kamu. Tapi Ini saya bilang fakta. siapa? MVP turnamen siapa? Kadek ya. Hah? Kadek doang udah yang sebut. kartu kuning kamu gak usah maju-maju lagi. Kayak Kadek. Oh Karena my aku God. takut kan memang bener kapten Iya. tapi kan aku takut kayak wasit berasa dia terlalu kasar kartu kuning kedua karena di menit awal udah kartu kuning Iya, kan. itu juga. Kan lah Enggak itu kartu kuning emang kuning tahu. Emang kuning nggak? Itu emang lu narik juga itu. Nah itu gua kuning nih kuning. iya makanya abis itu udahlah suruh Ferrari aja yang maju ngobrol sama wasit Iya, iya. gitu kan setiap masalahnya si siapa namanya Arjuna Dia maju ya. Frankie Misa ya maju kadek aduh kadek mundur aja udah Ferrari aja yang suruh maju Gini loh Bang, saya waktu ada berantem, wah emosi sekali saya. nah kan Wah saya pengen maju nih, tapi saya ingat lagi, wah saya kapten terus kartu kuning lagi. iya. Sabar, Saya sabar, banget. Ini sabar. wasit merasa kasar, merasa omongannya Iya, iya. wasitnya pakai perasaan ya, gitu kayak nyelekit banget nih gitu. Ternyata kena kuning dan selesai itu karena masih awal banget itu dapat kartu Bisa kuning. disikut Benar-benar. naik dia langsung maju lagi. Naik masuk ya. Karena mungkin kalau pemain belakang itu Bang, kalau udah kartu kuning di awal, dia bakal susah sih. Maksudnya selama pertandingan itu dia kurang Harus proaktif. hati-hati, Iya, kan? harus hati-hati Iya, iya. banget. Jadi nggak lepas gitu main. Ditambah kapten yang setiap interaksi sama wasit ya maju beliau. Ya gugup lah. Tapi pas di akhir-akhir dia udah tenang banget sih, udah aman lagi. Udah aman. Iya. Yang berontak Arjuna. Arjuna makin berontak. Wah ini makin Terus ini Mamat kepancing. tanya itu kalau komplain pakai bahasa apa katanya? Bahasa Inggris. Bukan Inggris, saya Bos. nggak pernah nanya. Inggris. Orang Bali saya nggak ragukan.
Kalau yang duduk di sini ya siapa gitu yang sesuku sama saya gitu. Pakai bahasa apa gitu? Okto deh gitu. Waktu protes wasit pakai apa? Kali ini jangan ragukan. Ya orang Bali gimana sih? Gimana sih Internasional, orang udah internasional. keluar dikit udah Rusia, keluar dikit Australia. Keluar Bener sih. Iya. Tapi itu memang ini ya, adrenalinnya cukup ini ya. Karena aku lihat Kadek Arel yang selama ini tenang itu cukup agresif sih di final kemarin sih. Iya, bener. Terus ambil di akhir-akhir dia maju ke depan. Ya itu instruksi sih dari pelatih. Nggak memang jadi Ya, di memang. depan. Oke. Ya mungkin pengen bola-bola atas kan, tapi memang kita ke depannya sulit kan. Iya, iya. Ya itulah kelemahannya. Itu. Nah, setelah ini kan pada akhirnya ya masih ada turnamen lain ya. Iya. U23 cuma sampai di final gitu. Cuma Kadek Arel kan masih bisa 2 kali AFF lagi gitu kan ya. Pembalasan dendamnya mungkin di berikutnya ya. Mungkin di berikutnya. Nah, tapi target klub sendiri abis ini tuh ada pencapaian apa yang pengen banget tuh diraih. Kalau timnas Indonesia kan senior mungkin akan berjenjang nih. Iya. Dari sini kan udah kelihatan gitu. Kalau klub deh pengen Tentunya pengen jadi juara sih. Oke. Bali United Oke. tahun musim ini. Karena kita lihat Bali United juga udah regenerasinya kan. ya Udah pemain-pemain yang fresh Iya, gitu iya, untuk sekarang, dan pelatih juga baru pelatih ya. baru dari Belanda, Coach Johnny Jansen, dan Iya. saya harap juga bisa menampilkan yang terbaik dan bisa menjadi juara lah. Iya. Kalau dipanggil senior timnas, Wah itu mimpi saya sih. Iya. Semoga lah. iya. Bakal sih. Amin. Bakal lah masuk. Orang yang udah foto sama gue mau bakal masuk timnas senior, Bos. Ih. Teori apa lagi nih? Ya itu teori Teori apa lagi? terbaik benar. Berarti yang udah foto sama gue Kadek Komang. Tuh, nah itu ntar Komang masuk timnas nanti. Terlalu teori Loh, Mas ini. Juara SEA Games. Terlalu teori mistis Anda. Terlalu teori. Iya. Tapi Dola udah di Thailand sama Patinama ya. Iya sudah di Buriram. Dia satu timnya sama Patinama balik lagi Dia balik Thailand balik. ya. Iya. Nah berarti pencapaian yang pengen banget dicapai adalah Klub masuk juara. ya klub Iya, juara. juara. Main di Asia ke ini nggak ketagihan nggak? Pengen banget. Karena dengan kemarin kita sempet 2 kali main di Asia dan gagal terus, gregetan gitu. Iya kan. Gregetan Sama kayak banget. Iya. sama kayak Beckham. Secara level kompetisi Asia tuh gimana sih Dek? Apa sama aja sebenarnya sama Liga Indonesia? Emang beda sih. Oh beda. Emang beda. Apa? Yang signifikan? Kualitasnya. Taktikal. Dengan taktikal 1, kepintaran pemain 2, dan dia menurut saya sangat efektif sih dia kalau main sih. Maksudnya nggak terlalu ngandelin physical, tapi dia ngandelin gimana ya? Game sense-nya dia lah, game sense-nya dia sebagai seorang pemain gitu. Oh itu beda ya? Beda banget. Ya. Pengambilan keputusannya ya. Iya, benar. Oh. Ya pengambilan keputusan sih. Iya. Central Coast itu juara Thailand ya? Juara Thailand, juara Australia. Australia. Iya. Iya kan? Waktu yang lawan Bali itu Benar. status dia juara kan? Iya, benar. Dan kalah 6-3 iya juara di Marcos Elite Flores gimana? lu di situ ya benar. Oh, Flores di situ ya, Central Coast Mariners. Iya benar. Dulu, tapi 2013 kali. Itu striker Australia juga tuh ada di situ, striker Australia. Emang bagus. Iya emang oke ya berarti ya. Iya. Jadi pengen merasakan lawan-lawan yang Pengen banget, iya. Kalau timnas yakin nggak suatu saat dipanggil timnas? Yakin banget sih, Bang. wait Yakin ya? Keren. Harus yakin. Keren. keren. Yang udah datang di podcast ini sih biasa ngomong gitu langsung diwujudkan. Amin. Iya. Potong ya kalau dipanggil timnas ya. Lah. Yance. Dari sini saya pengen menyusuli kakak saya di timnas. Sumpah. Besoknya dipanggil Ya, ulang dari Yance awalnya dia nggak yakin tau. Dia nggak yakin. Dia bilang coba telepon Yakob suruh telepon Sintayong. Kata Yance dia ngomong bahasa apa kata dia. orang dia tidak bisa bahas. gitu dia kayak yakin Bener dipanggil FIFA timnas. matchday selanjutnya. Pulang dari sini FIFA match deh dipanggil. Rezeki ya. Iya, abis Setengkara. tunggu lawan Lebanon sama Astaga. Kuwait. Masuk. Aman. Kadek Arel dipanggil. Aman. Aman. Iya kan? Kan uji coba itu. Asik tuh belajar sama Jay ya. Oh iya. Oh iya. Yes, iya. Ngobrol ya. Bang gimana Serie A? J.A.J. Rido juga ada di sini. Rido. Ridho. Hapner. Justin. Ya Belanda. Keren. Semoga ya Amin. suatu saat ada orang Bali lagi di timnas Indonesia ya. Iya, dulu Bayu Sute ya. Bayu Sute tuh. Ipoto gede kanan, bek kanan. Betul, Iputo Gede yang U19 juga jago banget sih waktu Iputo Gede itu. Kalau di Bali sekarang dekat sama siapa aja? Sama Ricky Fajrin suka ngobrol gitu nggak? Suka. Sekamar sama siapa? Sekamar biasa sama Tito. Oh Tito Oh, sama pemain Tito, muda. iya, sama pemain muda. Sama Mas Ricky Fajrin juga sering, misalkan sebelum latihan itu sering bareng sama dia, maksudnya ngobrol.
sering nanyain juga gimana cara konsisten, mungkin pemain paling konsisten Iya, iya, Mas Riki ya. Angkatan Gitu itu yang masih bertahan Iya, Fajrin. bener kan? Bisa back tengah, bisa back kiri, Iya. Defensive midfield bisa DM ya benar. DM dia. Benar. Segala posisi. Ricky Fajrin. Kalau melihat back muda sekarang bagaimana, kayak ada Ferrari, ada Rizky Ridho yang gitu-gitu. Itu kalian tuh suka ngobrol atau setidaknya nontonin, mengagumi masing-masing gak sih? Saya malah sebelum main itu sering nontonin Rizky Ridho malah. Sebelum Apa yang diambil dari Ridho? Jadi saya sebelum main itu biasa nontonin center back itu Bang. Seperti Virgil van Dijk, idola saya juga. Ruben Dias, Rizky Ridho. Bagus. Ya, jadi Liverpoolian nih. ya itulah yang saya ambil ilmunya. Seperti kan rata-rata Virgil van Dijk juga menjadi kapten. Rizky Ridho kapten. Saya belajar banyak sih. Gitu. Iya. Berarti biar referensi ya, Iya, referensi untuk bagaimana bertahan. Iya, benar. Harus saya kasih rekomendasi kalau mau nonton back cuma 3 orang. Ngasal lagi nih 3 orang. Kalau 1 berarti Celini doang. Tapi kalau mau lihat gimana perpaduan 3 orang back ya, Barzagli, Bonucci, Celini. Kelas. Itu menurut Mourinho adalah mereka bertiga harusnya udah buka universitas defender, Kelas. kata Mourinho. Karena otaknya canggih ya. Karena ya defender itu harus belajar ke mereka. Iya. Virgil van Dijk mah belum SD defender. belum sampai ke universitas. Lu tanya Patrick Kluivert juga tahu loh Virgil van Dijk. Sesama Belanda. Iya. Masih SD defender lah. Ya. Kalau ini udah universitas. Universitas Mourinho, pakar defender internasional yang mengatakan mereka itu universitas defender. Pakar low block ya. Wih, mau low block, mau main ball playing defender, lihat Bonucci. Mau bagaimana timing, lihat Barzagli. Mau bagaimana libas, lihatlah Celini. Belajar nge-set tuh dari siapa sih? Apa tuh? Bisa set up dari belakang dengan tenang. Gimana ya? Saya dulu waktu kecil latihannya build up terus Bang. Oh, dari kecil memang. Dari kecil yang saya bilang Coach Sandika itu loh Bang. Nah itu beliau mengajari saya build up terus setiap hari kan. Nah karena beliau juga tahu maksudnya modern football akan berkembang terus gitu loh. Dan center back dituntut untuk bisa memainkan bola dari bawah gitu. Dan saya juga sering lihat Ridho mainnya ball playing juga kan. Juga, ya, nah itulah. Dan di final kemarin itu emang secara instruksi Ferrari yang di tengah. Iya, instruksinya saya di kiri. Lebih nyaman main di mana? Kalau saya emang di tengah sih. Di tengah lebih nyamannya. Lebih nyamannya di tengah. Oke. Karena bisa bola panjang juga ya. Iya. Oh iya, ulang bolanya oke banget. Kaki kiri bola panjang tuh di Indonesia tuh Dewangga sama Kadek Arel anjir bagus. Ngelong-ngelong ke depan nih lah, Celini itu. Bonucci. Iya, Bonucci. Yang tapi di kaki ngatur kanan. ritme tuh Bonucci. Kaki kanan. Kalau yang berdarah Celini. Udah pasti tuh setiap pertandingan berdarah. Di Indonesia tuh antriannya berarti udah padat ya. Makanya Setelah Jay dan kawan-kawan, ya, Ridho cukup unik sebenarnya sih kalau dilihat ke sini ya. Karena dulu tuh kita banyak banget itu stok di sayap-sayap kan. Sekarang itu back muda tuh bagus-bagus. Tinggi-tinggi, bagus, udah tahu timing, kayak Ridho bisa menembus di skuad timnas dan jadi pemain inti ya. Iya. Mencadangkan seorang Mes Hilgers itu Kelas. Itu kelas. Kelas ya. Dan Kadek juga di U23 dewasanya, cara mainnya itu cukup aneh menurutku. Kenapa kita banyak back nih, sementara di liga kan banyak pemain asing di belakang gitu. Iya. Setidaknya dari SEA Games kita nggak kehabisan back tuh. Gak ada kan, nggak habis. Bener sih. Kasih itu. Iya. Sekarang aja Kadek masih bisa 2 tahun lagi. Wih, masih bisa FM SEA Games bisa nanti SEA Games tahun ini ya? SEA Games tahun ini Desember. Bisa. Masih bisa SEA Games, AFF kan, ada Ferrari juga di sana, Kakang muda banget. SEA Games calon kapten lagi dong berarti. Iya, siapa? Ridho masih muda tergolongnya. Oh gimana tuh coy, mempertahankan ini Doni Rio. Iya. Rio Fahmi masih muda. Kanan antriannya banyak banget bahkan. Iya. Kanan. Kelas nih, kelas. Gelandang ya. Gelandang mungkin ya secara stok ya. Mungkin. Iya. Kalau di kemarin di timnas satu kamar sama siapa? Back juga. Kakang. Sama Kakang sama back. Back Wes juga. Kakang. Kakang. Banyak gosip ini nih Sunda Bali nih banyak. Beramburan gosip Sunda dan Bali nih. Oke. Ya godaan banyak. Real Persib sini Real.
Tuh kan. Ya pasti komennya begitu ya kalau di situ ya. Tapi kontrak di Bali United itu masih 2 tahun ya? Masih 4 tahun sekarang. Oh kemarin perpanjang Iya, ya, pada akhirnya perpanjang. Iya. 4 tahun ya. Bermain di rumah sendiri gak banyak loh yang dapat kesempatan Iya, benar. Iya benar itu. bermain dream di rumah come true. sendiri. Iya, Berarti iya. kalau pulang ke rumah dong. Ke rumah. Pulang ke rumah. Enak banget dibikinin SSB, main di klub kampung Paradise. sendiri. Ya, tapi dari Paradise. saya juga pengen main keluar sih, Bang. Pengen abroad. Keluar negeri. Iya, benar. Pengennya itu langsung Eropa atau di level Asia? Pengennya Eropa, kalau mungkin belum dapat kesempatan ke Eropa ya di Asia dulu pengennya. Oke, tapi pengennya langsung ke sana ya? Pengennya, langsung iya. ke Eropa ya. Iya. Dan kalau ada tawaran apapun itu siap ngobrol aja sama Bali United Siap, ya? iya. Saya pengen keluar dari zona nyaman juga sih sebenarnya. Oke. Iya. Tapi nggak usah diragukan bahasa Inggris orang jago. Aman ya, Udah ya, aman, udah aman tuh. Udah internasional sih kalau Biasanya Bali. kan kendala bahasa, ini mah nggak perlu. Di sebelum Ultimate ya, di liga tukar jersey udah sama siapa aja? Banyak sekali. Rizky Ridho udah. Itu yang minta Kadek pasti. Ya, saya. Do tukar jersey. Iya. Terus aman? Udah janjian di WA. Oke. Mas Ridho tukeran jersey gitu. Oke. Mantap do ya, Anda janjian sama saya. Lumayan lagi yang di Jepang dia mau ngasih ya dia bilang. Iya, tiba-tiba nggak masuk line up. Terus kira do tukar. Kakang, Oh sama Kakang tukar. Mark Klok, Sama Mart. Oke. Mark Klok, terus Robi Darwis sudah. Robi. Terus siapa lagi ya? Itu aja sih. Apa pemain asing enggak? Belum. Pemain asing belum. Mark Klok doang. Itu doang sih. Itu sama yang kenal-kenal Iya, berarti ya iya, kalau tukar main ya. kenal-kenal aja. Kalau ini satu pertanyaan dari saya, striker dari sepanjang karir ya, sepanjang karir di level profesional Bali United, striker yang paling sulit dihadapi Kadek Arel. Kalau saya David da Silva sama Gustavo. Mustafa Almeida. Iya, dua itu. Tapi Spaso juga sih. Walaupun Kalau di saya latihan? ketemu di latihan itu. Oke. Wah, Spaso kalau ketemu di latihan, saya tim rompi nih. Habis semua rompi ya, Bang. Tarik. Oh. Iya, kuat sekali emang Spaso. Mental Balkan. Mental David Balkan. Silva top. juga kuat banget emang. Iya, benar. Paling enak menghadapi striker yang model gimana kalau untuk Kadek Arel? Paling enak yang target man sih, yang nggak lari. Nah, itu enak tuh. Yang paling enak itu. Yang gampang dibaca lah menurut saya. Kalau lari-lari agak Ya agak yang dia lari ke belakang lini itu sih yang agak perlu agak males, waspada. agak perlu mikir. Iya. Iya. Mikir 2 kali tuh, mikir Iya. larinya, mikir Benar. dia udah di mana nih, lagi di mana dia nih. Iya, benar. Oke, kita masuk ke Ultimate Team kalau begitu ya. boleh. Kita mau suruh Kadek Arel untuk menyusun 11 pemain apa nih, Coach Ripa? 11 pemain apa? Kalau 11 pemain Bali dia tahu enggak ya? 11 pemain asal Bali. Ada Wah, kurang tahu. Oke. 11 pemain yang pernah bermain di 11 pemain terserah dia dah. Oke, 11 pemain Yang pernah bermain apa? 11 pemain muda 11 Indonesia. muda. Indonesia. Siap. Boleh. 11 pemain muda Hitungan mudanya apa? 25 tahun ke bawah. 5 tahun. 25 udah tuh 23 deh ya. Hah? 25. Ya, 25 lah. 25 ya, 25 ke bawah ya. Oke, Iya. boleh. Ya jangan ikut standar AFF dah, gua 23. Kalau mau standar Eropa mah 20 udah enggak ada, habis itu 21. Pemain gini kan, pemain timnas kan? Bukan Iya, pemain bebas. Ya, oke. Kalau di Bali menurut Kadek ada yang bagus tapi belum masuk timnas juga boleh. ya, Siap. silakan. Di penjaga gawang siapa penjaga gawang muda terbaik, Terbaik. versinya Kadek Arel? Menurut saya kiper terbaik AFF Ardiansyah. Ardiansyah. Antang Pride. Antang Pro. Ewaku. SS Hasanuddin. Yoi. Formasi dulu. Formasi 4-3-3. 4-3-3 ya. 4-3-3. RB. Right back. Untuk right back saya pilih Buffon. Ezi. Si Buffon. FU15 Academy. Woi. Firman. Bang Nabil ini. Wih, dia Borneo kan? Siapa? Si Ezi kan? Iya. Ezi. Buset kanannya susah banget tuh. Masih ada Pajar. Oh iya. Bek kiri. Bek kiri Donitri. Donitri Pamungkas. Coko Sasongko. 2 center back, boleh nama sendiri. Kade Arel Rizky Ridho. Kadek Arel Rizky Ridho 24 kan Ridho. Kelas. Oke. Central midfield. Central midfield Ivar.
Ivar Jenner. Ivar Jenner. DM. Oh sorry, CM-nya Arkan Fikri, Arkan. DM-nya baru Ivar. DM Ivar Jenner. AM-nya Marcelino. Oh iya, Marcelino masih di bawah 25 juga dia. Sayap kanan. Sayap kanan Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate. Sayap kiri. Sayap kiri kita Raihan Hanan. Raihan Hanan. Hanan. Striker nih banyak pilihannya juga nih. Wih, Striker ya. tumben banyak pilihan maksudnya. Iya, striker muda nih banyak pilihan juga nih. Striker saya Sananta. Ramadan Sananta. 2 gol kemarin di Brunei. Uji coba dia 2 gol. Brass. 1 super sub. Super sub. Siapa ya? Yang sering merubah situasi, masuk dari bangku Sering cadangan. merubah. Saya ini aja deh, Rafael Strike. Strike. Wah, bakal ketemu di liga nih. Sama Kadek Arel. Tukar jersey nih. Hah? Sekarang sama Jens kan? Berarti iya. Jens. Apa Jens di Bali. Bali musim Iya, depan iya. Oke, pelatih. Pelatih bebas nih. Stefano Kugura. Teko. El Mentore. El Mentor Iya, Brasilian. Nah, kapten semua. Kapten nih. siapa nih tim ini kaptennya? Kapten Rizky Ridho. Rizky Ridho. Ridho. Yang masih utang jersey kepada saya. Gak usah ditagih-tagih. Saya tagih terus. Nih kalau kayak gini lu adu penalti mau nendang siapa 1 sampai 5? 1 sampai 5. Susah. Loh, 1 sampai 5. Kapten taruh siapa? Ridho. Ridho. Kapten taruh Ridho tendang pertama. Siap. Oke, yang kedua tendang adalah Ramadan Sananta. Oke. Striker. Yang ketiga saya akan minta Marcelino Ferdinand. Yang keempat Kadek Arel. Yang kelima Ivar Jenner. penentu di Ivar Jenner. Doni nggak ngambil. Nanti rembukin. Kalau dia remuk. Siapa tahu nih Sananta bilang saya enggak ya. Doni masuk. Tadi saya udah pikir tuh, aduh Ivar apa Dodi ya kelewat tadi Dodi. Oke. Mantap sini ya. Lock ya. Lock. Oke, Lock, kita lock. Inilah dia ultimate team dari Kadek Arel. Mantap. Ini juga kita akan masuk ke Sobat Sporty bertanya. SSB ada 2 penelpon yang akan langsung menelpon ke Kadek Arel. Yang pertama ada siapa? Halo. Dengan siapa? Halo, Bang. Dengan Chandra, Bang, di Palembang. Chandra di Palembang. Mantap. Wokito Galo. Oke. Wong kita galau. Iya, passwordnya Bang Chandra. Passwordnya Sportcast 77. Sportcast terbaik pokoknya Bang. Bagus. Bagus. Silakan Bang Chandra, pertanyaan untuk Kadek Arel. Oke, halo Kadek. Siap Bang Chandra. Sebagai pemain yang ditunjuk kapten di timnas di usia muda, apa impian terbesar seorang Kadek Arel untuk sepak bola Indonesia, khususnya di timnas Indonesia? Oke. Cakep. Satu lagi Bang Mamat. Oke. Apa? Untuk Kadek Arel yang pembawaannya tenang tuh di lapangan, siapakah idola yang jadi role model Kadek Arel sebagai kapten baik di timnas ataupun di sepak bola dunia? Oke. Itu aja, Bang Chan. Udah Bang, siap Bang. Oke, salam. Oke, terima kasih. Salam buat ini ya, Sultan Ziko dan Randy Juliansyah di Palembang. Siap Liga 2 Bang. ya sekarang. Liga 2 mereka. Sriwijaya. Sultan Ziko bilang suruh cetak 10 gol dia. Iya, siap Bang, siap. Thank you Bang Chandra. Iya Bang. Thank you. Apa bisa gitu, kenapa? Bisa gitu ya. Kita tuh udah tua tahu coach. Kenapa? Tiba-tiba. Kita di momen melihat Sriwijaya lawan Persipura di Liga 2. Oh iya. Bukan Liga 1. Dulu jago. Dulu kan persaingannya adalah di Liga 1, sekarang kita lihatnya iya, di benar. Liga 2. Benar. Oke. Kemudian ada siapa nih? Penelpon selanjutnya. Penelpon selanjutnya dulu. Oke. Halo.
Halo, Wes, dengan siapa nih? tema Mursadat. Tema Mursadat. Oh, Pak RT-nya Sobat Sporty ini. Wah, jersey keren. Coba lihat Yes. belakangnya siapa namanya? Teli ya? Siapa Electric PLN? Teli Salindra. Bener. Keren. Silakan. Oke. Password. Podcast terbaik sejagat raya. Bagus. Yang penting ada kata terbaik di sini. Oke, silakan. Pertanyaannya. Pertanyaan buat Kadek Arel. Buat PKDek nih, dengan ketenaran yang udah ada kayak gini, gimana cara memanagenya biar lebih memotivasi untuk kedepannya, biar ibaratnya long last lah di timnasnya kan. Bagus. Di era sekarang udah jarang tuh pemain-pemain yang long last di timnas. Oke. Itu aja. Oke, Nah, terima kasih, Bang. satu lagi. Boleh. Itu kalau Pak Ketum ke locker room ngapain sih? Nah, itu aja dah. Oke, pertanyaan kedua kita skip ya. Terima kasih Teli Salindra. Thank you. Teguh. Siap. Pertanyaan kedua, saya yang jawab aja. Kasihan loh. Masa Kadek Arel yang jawab. Oke, tadi yang pendapat pertama ya. Oke. Pertanyaannya adalah sebagai kapten. Ketenangan itu didapat dari mana? Bukan. Itu pertanyaan kedua. Apa? Sebagai kapten. Oh, role model. Impian. Impian Kadek. Impian di timnas Indonesia itu apa aja? Atau sepak bola Indonesia pada umumnya gitu. Ya tentunya Pengen sebagai lihat apa? anak muda Indonesia yang berkarir di Indonesia juga. Dan saya juga pengen, yang pertama impiannya pengen bermain di timnas senior dan pengen membawa timnas senior ke Piala Dunia, itu sih. Oke. Kemudian impian saya juga untuk bisa membuat liga ini semakin kompetitif dan liga ini semakin berkembang tahun demi tahun, begitu Bang. Oke. Itu ya. Yang kedua adalah role modelnya. Yang dunia deh. Kalau Indonesia kan tadi udah beberapa nama ya disebut ya. Yang dunia. Dunia pasti Virgil van Dijk. Bagus, keren. Bagus Bang. Liverpool berarti sukanya. Bukan Chelsea. Oh, suka Chelsea tapi. Gak ada back soalnya di Chelsea, gak ada back yang Gusto. Ada, namanya Disasi. Ada. Axel Disasi kan. Colwill lumayan, Colwill. Colwill, Bang. Colwill. Renato Vega, the best. Bagus juga. Tapi suruh lepaslah Chelsea. Kita mau ambil. Mahal banget dah perasaan mau Virgil jual. udah Virgil bener. Oke. Virgil van Dijk ya. Ya. Indonesia di timnas Jaidjas sama Rizky Ridho. Iya, Jay sama Rido. Oke. Ridho emang. Dari yang kedua tadi adalah Teli Salindra nih. bagaimana cara memanage. Sekarang kan tenar lah seorang Kadek Arel gitu. Betul. Bagaimana tuh cara memanage itu semua ketenaran hingar-bingar di luar sana Iya. sehingga membuat karirnya tuh long last karena Iya. ya kita tahu sendiri kan di Indonesia Yang banyak sekarang pemain serba muda, cepat ya. naik dapat ketenaran kaget gitu. Kalau menurut saya sih belum ada apa-apanya sih Bang saya. Maksudnya kemarin juga gagal juara. Apa yang perlu dibanggakan begitu kan? Maksudnya kemarin juara AFF U19 juga masih kelompok umur gitu. Dan saya juga belum ke timnas senior bisa dibilang kan. Masih banyak target dan tujuan yang ingin saya capai gitu. Maksudnya bisa tembus ke tim senior dan di tim senior juga saya memiliki pesaing-pesaing yang sangat kelas kan, sangat berkelas gitu. Jadi masih banyak yang perlu saya capai gitu loh. Maksudnya nggak perlu. Sekarang ini saya masih berpikir saya belum ada apa-apanya sih, gitu aja sih. Itulah yang membuat kita sebagai pemain muda bisa lama lah di timnas gitu, karena harus terus lapar dengan prestasi gitu sih. Iya. Itu keren tuh. Keren. Yang keren. Tidak merasa udah bintang ya. Iya benar. Iya, walau padahal kan. Iya. Iya. Bagus. Nah, yang kedua, begini teman-teman ya, pertanyaan kedua tadi. Oke, kita skip ya. Gak usah lah ya. Nah, Iya. anggap aja biar mereka penasaran. Apa? Nah, itulah dia jawaban dari Kadek Arel tadi. Kita udah tadi konsumsi kalian tidak dong. Buat kami aja. Bagus ya jawabannya. Bagus. Bagus jawabannya. Saya baru tahu. Iya, itulah. Itu, Gak usah pura-pura orang gak dijawab. Alah, itu udah jawab tadi. Nanti aja, ya ketika ada memanah saya potong tuh, ambil saya masukin. Kamu dong doa buat Kadek Arel di Apa?
doa dan karir. harapan. Kalau saya sih harapannya ya, saya tuh senang sekali dengan pemain muda soalnya kan dari zaman dulu kala gitu, dari zaman saya masih muda, saya juga suka pemain muda sampai dengan sekarang ini tuh senang banget lihat pemain muda yang bertumbuh berkembang. Mantap. Karena saya tuh berasal dari tempat di mana semua orang jago main bola, pemain muda banyak banget tapi tidak pernah menjadi sesuatu. Jadi kayak nyesel aja liatnya gitu kalau pemain muda gagal gitu. Benar. Iya, woi semua pemain bola bro, setiap rumah pemain bola, satu keluarga gitu dan Pasti ada bagus dan bagus, tapi ya gagal gitu, mereka nggak tahu mau kemana gitu, apa karirnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan panjang karirnya karena itu yang lebih penting kan buat kadek karirnya juga untuk penghasilan diri kan lebih panjang lebih bagus kan. Doa yang sama juga ya untuk seluruh tim U23 yang kemarin tampil di AFF U23. Semoga karirnya panjang-panjang. Betul. Bisa main di liga, bisa main abroad. Ya kalau udah mulai lihat misalnya kayak ada komen-komen yang nggak enak, matiin aja kolom komentarnya gitu loh, healing dari medsos aja gitu, tinggalin aja dulu biar nggak tertekan gitu ya, karena ya namanya pemain muda ya, semuanya pasti kepikiran Masih panjang. kepikiran ya. Kalau ada momen-momen adu penalti kayak kemarin ya dinikmati aja Karena seorang Manhati Lestusen di antara senior yang bermain di timnas, dia muda waktu itu, dia Panenka, bayangkan, dan gak gol. Aduh lucu lah. Coba bayangin di antara Boa Salosa, Stefano Lilipail yang ambil penalti 2016 ya. Yang ambil penaltinya justru Manhati Lestusen. Dia yang ambil bola, saya yang tendang. Yang ke tengah. Saya yang tendang, gak ada yang mau ambil, sini saya ambil. Itu dia. Kalau yang AFF dia. Kalau yang AFF tiba-tiba Panenka Kayak SEA Games. 2013. Dia tiba-tiba Panenka, jauh melambung tinggi. Panenka loh dia. Nanti kalau kadek ketemu di liga sama Manhati, salam Ya. Sukses di Bali United juga ya. Terima kasih. Semoga meraih hasil yang maksimal di musim ini. Setengah. Makin seru nih musim ini nih. Iya. Seru. Oke, kalau begitu ada hadiah. Iya. Iya, kita punya hadiah. Ini dia. Mantap. Oke, kita baca dulu ya. 4 Indonesia, Kadek Arel, Kapten, ketenangan top, leadership, hormat, setup, terverifikasi, duel 1 lawan 1, kuat. Memberikan rasa Dan aman. juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi kiper-kiper dan juga back-back lain. Yes. Silakan ditandatangan kadek Arel, nanti kita pajang di sini. Di mana ini tanda tangannya? Di mana aja? Bebas. Di bawah Ya. situ boleh. Nomor 4 ini emang suka 4 ya? Iya bang. Tanggal lahir atau Tanggal apa? lahir. Oh, Tanggal lahir. 4 Nah, Juli. Itu kan 4 April. 4 April tadi ya. tiganya Coach Jul. Khusus. Empatnya kadek Empatnya Arel. Kadek Arel. Iya. Wih, jadi coach Julkifli jadi coachnya kadek kemarin. Iya, itu. Gila, udah pada berkembang orang-orang ya. Padahal kecilnya saya tahu. Bukan kecilnya dong, udah gede tapi di sini. Bisa itu Capjul ya. Keren. Dia yang nonton 2010 Capjul AFF yang Bambang Pamungkas itu. Bener, ada Udah ngelatih saya Sekarang Ada jadi satu Capjul di tim situ. jadi pelatih, gila. Ada Capjul Gila di emang. situ. Waktu cepat berlalu, Bos. Jangan bawa ke Capjul. Kenapa? Anda 2005 tadi udah bolos kampus. Udah lari-lari di kampus. Udah tinggalin kuliah. Iya. Kadek Arel baru lahir. Kapten. Sekarang Anda nonton di Kadek Arel. Iya. Oke, makasih banyak Bli. Terima Thank kasih. you. Salam buat Bang keluarga di Muhammad Bali Bang juga. Siap, Ya, siap, semoga pasti. sehat-sehat semua Ya, ya. langsung arah. Nanti juga kita masih menunggu kiprah Kadek Arel sampai usia 45. Ya, Langsung arah. panjang aja udah. Siap. Kita tunggu ya, Yes. masih panjang. Siap. Oke, kalau begitu saya Mamat Alkatiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kadek Arel. Sportcast 77, deretan kisah seru, update dari berbagai sudut, teman setia sobat sporty.